Video terakhir di 2024, mari kita ngobrol seputar penyesalan. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, subscribe, untuk support terus channel kami. Sudah mulai masuk musim hujan. Artinya Artinya sudah dekat penghujung tahun, udah mulai. Gimana nih hitung-hitungan tahun ini, resolusi tahun 2024-nya apa aja yang sudah tercapai? Apa saja yang belum tercapai? Sudah berapa banyak penyesalan? Andai saja sudah kumulai gitu. Hari ini mungkin aku sudah titik. Atau mungkin sudah memulai tapi putus tengah jalan sehingga jadi misalkan apa ya? Jadi andai saja aku lanjutkan gym membership aku. Oh, ini ngomongin gym membership, baik. Dikira ngomongin yang lain. Ya anyway, mungkin udah banyak yang siap-siap nih menyusun resolusi tahun baru untuk di 2025 nanti. Nah, ngomongin soal resolusi dan penyesalan. Nah, biasanya penyesalan terbanyak apa sih kalau ngomongin soal investasi? Ya, ngomong-ngomong soal penyesalan, kalau diingat-ingat coba di 2024 ada nggak di antara teman-teman yang menyesali udah ngabisin uang buat apa aja nih tahun ini gitu. Menyesali barang yang udah dibeli. Tadinya kalian mungkin beli begitu bersemangat pada saat membeli, tapi ternyata pas beli pakai ternyata nggak sebagus itu, atau ternyata nggak se-worth it itu. Barangnya tiba-tiba harganya diskon, atau tiba-tiba kalian dapat barang baru yang lebih bagus gitu ya. Namanya kalau kita beli barang pasti kayak gitu sih ya. Kayak misalkan teknologi gitu kan, pasti dalam waktu setahun itu udah perkembangan teknologi banyak gitu, dan nanti penyesalan tuh pasti datang ketika tiba-tiba nggak lama setelah kita beli handphone baru atau apa, tiba-tiba rilis seri berikutnya, seri yang lebih canggih. Ada nggak yang kalian sesali seperti itu di tahun ini? Atau mungkin di sisi lain justru nggak ada penyesalan sama sekali, kalian happy karena uang yang terkumpul, target tabungan, target fire on track, semua sesuai dengan Excel yang sudah disusun gitu ya, semua sudah tertata dengan baik, target tabungan tiap bulan tercapai, dan kalian udah pede nih tetap on track untuk fire di umur berapa nanti. Atau mungkin kalian happy karena sekarang udah mulai bisa surplus, dimana pendapatan udah ada sisanya nih dibandingin pengeluaran, dan kalian udah mulai bisa nabung karena kalian udah menyusun pengeluaran dengan baik. Yang mana nih kalian? Di antara kami berdua sih memang mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, atau tidak bisa menebak. Yang lebih boros siapa coba? Sam atau Clau? Nah, yang lebih boros tuh Sam. Sam itu lebih gampang banget belanja. Kalau saya sendiri lebih banyak mikirnya ya lama. Misalkan kalau mau sesuatu bisa lama, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan mikirinnya beneran perlu nggak, ini udah misalkan mau beli tas atau sepatu, udah ada belum sepatu tas model yang seperti ini, kira-kira kepake nggak kalau dibeli, dan bisa mix and match nggak dengan wardrobe atau baju-baju udah ada. Jadi lama lah mikirnya, lama banget. Jarang banget salah beli ya, pernah lah tentunya salah beli ya, pernah ya, tapi sampai nyesel itu jarang banget, karena biasanya mikirnya tuh udah sampai lama, dan biasanya udah nunggu diskon dulu, udah cari pre-love dulu kemana-mana, udah oke, ini udah paling oke, udah paling murah, udah best value, baru belanja. Nah, kalau bapak ini sebaliknya ya, justru moto hidupnya adalah seize the day. Dan kalau ngelihat apa suka, biasanya cepet banget mutusin yang kayak ini. Loh, tiba-tiba kok udah ada sepatu baru nih Hoka. Iya, cepet banget gitu loh, dari kayak ntar winter kan, ini kita winter mau ke Jepang kan salju kan basah. Nah, gue belum punya nih sneakers yang tahan basah. Tapi di prompting sama mama loh, mama ayo kita harus siap-siap sepatu. Iya, cuman nggak nyangka aja, maksudnya lebih ke decision making cepet ya? Iya, lebih ke apa perlu beli sneaker, apa perlu beli, ini kan udah ada nih spray yang untuk sneaker tahan air, maksudnya adalah mengarahkan ini sneakernya disemprotin spray anti air aja lah. Tiba-tiba dia beli, dan itu cepet banget, kayak mungkin dari ngomong sampai barang datang itu mungkin
seminggu itu cepet banget lah kalau saya memutuskan. Jadi sebenarnya soal sepatu itu ada pembelaan diri. Oke, kita dengarkan ya. Sepatu saya itu semuanya bahannya mesh. Mesh itu tidak bisa menahan air. Semprot apapun tidak bisa tertutup karena pori-porinya besar. Itu kan didesain untuk mengeluarkan keringat dari kaki. Sepatu lari, sepatu jalan di area tropis. Kalau pakai yang anti air, itu sudah tidak bisa disemprot-semprot lagi. Mau main di salju berapa lama pun pasti tetap kering kakinya. Dan terbukti guys, waktu saya kemarin ke Sapporo, itu kaki hangat, kaki kering dan tidak ada masalah. Ya udah, gitu deh. Jadi tidak ada penyesalan ya. Kalau Bapak ini nggak mungkin ada penyesalan karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa itu penyesalan. Anyway, ya. Terus gimana nih kalau itu kan untuk yang harian spending, nah untuk yang harian nabung gimana? Setahun kemarin berhasilkah memulai habit menabung? Kan karena kemarin beberapa juga banyak yang DM ke kami ya, kayak mau apa? Ada yang bilang thank you udah karena nonton video-video dari Kosem, Ciklau jadi semangat dan mulai nabung lagi, mulai memperbaiki habit financial. Nah yang lain gimana nih? Udah ada yang mulai nabung lagi belum? Gimana, happy nggak ngelihat investasinya mulai menunjukkan apa ya, buah-buah manis karena nabung itu lagi-lagi bukan soal seberapa banyak kita bisa nabung ya dalam satu waktu, bukannya nunggu ada THR atau nunggu gaji ke-13 datang langsung gue tabung semuanya. Biasanya sih yang kayak gitu justru nggak akan jadi nabung gitu karena akan ada aja yang dibelanjain. Nabung itu bukan soal kita punya uang seberapa banyak untuk ditabung, tapi mau seberapa komit dan disiplin kita membiasakan diri menabung walaupun angkanya itu kayaknya kecil-kecil aja. Nah ini kami berdua ngomong dari pengalaman ya, karena kami mulai nabung dari ya kami berdua mungkin sebagai pasangan ya sudah nikah 10 tahun, tapi jauh sebelum menikah pun sudah membiasakan diri menabung walaupun mulainya itu berat banget, pas-pasan banget waktu itu dengan gaji fresh grad, saya sendiri harus support orang tua karena kedua orang tua saya sudah bekerja, harus support kedua orang adik yang waktu itu masih kuliah. Jadi ya rasanya walaupun udah hemat sana sini kayaknya masih sisanya kok dikit banget gitu ya. Tapi itu pun saya coba biasakan diri nabung ya udah tabungan biasa aja, rekening tabungan biasa di bank sampai 1-2 tahun kemudian waktu angkanya mulai kelihatan lumayan, akhirnya barulah memberanikan diri buka di deposito berjangka. Nah kenapa bukanya di deposito berjangka? Karena menurut saya dari dulu sampai sekarang itu salah satu instrumen yang bunganya menarik tapi cenderung resikonya minimal ya. Karena kan bunganya menarik, kenapa? Karena kalau kita nabung buka deposito berjangka di BPR itu bunganya 6,75%. Kenapa aman? Karena dijaminkan 100% oleh LPS. Ini maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Jadi misalkan kalau duit kamu banyak banget nih 20 miliar. Nah itu kamu bagi rata aja di 10 bank BPR masing-masing 2 miliar. Nah itu aman. Atau nitip ke saya boleh juga. Jangan. Jangan itu. Nanti dibeliin sepatu. Kita nggak buka titip dana. Sepatu apaan by the way? Mahal sekali ya Pak. Iya jadi gitu ya soal nabung. Nah tadi kan kalau ngomongin soal nabung, kalau saya memang dari dulu cenderung nabung. Bukan cenderung nabung ya, memang hobi nabung. Sampai sekarang pun kalau diajakin belanja sama Sam susah ya. Ini Sam tahu sendiri deh, pokoknya kalau susah banget gitu uang keluar. Gimana ya? Nah kalau Bapak sendiri, Bapak sendiri gimana? Mungkin pengalaman nabung yang bisa bercerita? Jadi kalau gue sebenarnya dari awal menikah itu cukup serius dengan keuangan. Benar-benar tapi serius menghabiskan. Ada tapi. jadi awalnya itu terpaksa lah ikut Klau. Daripada diocehin, daripada menimbulkan keretakan rumah tangga, ya udah kita pengaturan keuangannya sistemnya tuh kayak orang Jepang, uang saku dipegang, jadi suami tuh pegang uang saku, gaji semua yang masuk itu dikasih ke istri. Gitu. Jadi ya benar-benar uang saku tuh artinya operasional ya, bayar pulsa handphone, bayar transportasi umum ke kantor, jajan kadang-kadang gitu. Iyalah. Ngopi hampir tiap hari. Saya akui hampir tiap hari ngopi sehari 2 kali. Tapi habis itu di tahun 2020 pada saat COVID itu banyak
nonton video YouTube tentang namanya Financial Independence Retire Early Movement. Jadi movement ini berawal dari Amerika Serikat, berawal dari teman-teman karyawan di sana yang punya kegelisahan untuk mereka pengen nih gimana caranya ya saya punya simpanan uang lebih banyak supaya saya bisa retire lebih cepat. Jadilah mereka hidup dalam kondisi extreme frugality. Jadi bukan lagi frugal living biasa gitu ya. Kalau kita mungkin ya frugal living artinya es kopi susu dari 2 jadi 1 gitu. Atau yang tadinya mereka, mungkin yang 50 ribuan 1 cup jadi yang 18 ribuan. Nah kalau mereka kalau bisa nggak ngopi. Kalau bisa bikin sendiri dari rumah. Kalau bisa air ledeng gitu ya. Mungkin kalau di Amerika air ledeng bisa diminum jadi langsung dibuka gitu kali. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya. Ya kayak gitu. Jadi extreme frugality yang akhirnya membawa orang-orang ini untuk bisa lebih cepat retire. Salah satu contoh orangnya itu yang mungkin kalian sering baca-baca juga namanya Mr. Money Mustache. Itu dia retire early di umur 27 tahun. Early gitu. Banget ya, 27 itu baru mulai kerja loh. Biasanya orang juga banyak gitu ya yang 27 Betul, baru mulai serius kerjanya gitu. Nah, dia udah retire early, dia udah selesai. Jadi itu jadi inspirasi buat aku karena orang-orang ini nggak ada sama sekali durian runtuhnya. Sama sekali mereka nggak ada dapat tiba-tiba menang lotre atau apa gitu. Orang tuanya kaya raya. Betul, case-case yang ajaib terjadi di mereka itu sama sekali nggak. Mereka adalah kita, Cia. Mereka adalah karyawan, sama-sama kayak kita. Orang biasa, maksudnya backgroundnya juga bukan dari keluarga yang kaya raya gitu, keluarga miliarder biasa aja. Betul. Gitu ya, dan mereka karyawan. Nah, dan akhirnya aku juga melihat diriku bisa seperti itu. Jadi kami juga waktu itu kan posisinya suami istri bekerja, penghasilan udah lumayan, posisi juga udah lumayan, jadi percepatan menabungnya juga kami sebenarnya kalau seriusin bisa lebih cepat lagi dan akhirnya lewat menabung itulah tercapailah financial independence dari kami di usia 33 gitu. Jadi itu jernih menabung. Kalau dibilang penyesalan ya nyesel aja nggak tahu lebih cepat ya. Nggak mulai ini bapak ini terutama ya coba gue mulai lebih cepat gitu. Sebenarnya ketika udah terkumpul uang ya untuk FIRE itu bukan kayak merasa yes gue kaya gitu terus kayak kagum lihat rekening gitu, tapi yang paling disyukuri adalah kemerdekaan dalam hal menentukan waktu gue hari ini gue mau ngapain aja, kemerdekaan dalam hal memilih bos. Kalau dapat bos di kantor yang nggak sesuai dengan hati nurani atau cara kerja atau cara pikir, gue bisa di rumah kayak should I fire my boss gitu. Maksudnya fire my boss kayak should I just resign, should I just leave him gitu or her. Dan itu akhirnya ya kita jadi punya courage untuk ya bahkan di 2023 resign dan meninggalkan pekerjaan sama sekali gitu. Ya the only regret adalah seandainya kita tahu ini lebih cepat, itu aja. Nah mungkin teman-teman di sini banyak yang relate sama saya yang mau nabung susah kayaknya. Kenapa ya gue harus nabung? Gue kan udah kerja udah capek-capek nih. Kenapa gue mau minum kopi aja mesti diirit-irit? Apakah iya kalau gue frugal atau gue hemat bisa bikin gue kaya? Nah sebenarnya ya itu ini jadi banyak pertanyaan ya. Yang pertama tentunya kalau mau kaya, nah ini definisi kaya tiap orang beda-beda nih. Ada orang yang merasa kaya dengan punya aset 1M. Ada yang mungkin udah punya aset 100M tapi tidak merasa kaya. Nah jadi kata kaya sendiri itu harus teman-teman definisikan. Mau kaya menurut teman-teman itu seberapa? Nah dan kalau pakai rumus yang tadi saya ngomongin kan soal kalau kaya menurut rumus FIRE gitu ya. Jadi maksudnya kaya bisa keluar dari corporate dan bisa hidup dari hasil investasi pasif. Itu jadi ya ada rumusnya yang 4% rule itu. Nah mungkin daripada video yang kepanjangan bisa langsung di Google atau mungkin cari di YouTube video kami yang menjelaskan tentang 4% rule. Jadi tadi itu ya kalau kita mau mendefinisikan kayaknya itu harus kita hitung dulu gitu. Kita set dulu barang yang menurut kita kaya itu segimana. Dan yang kedua apakah betul kalau nabung bisa jadi cepet kaya gitu, ataukah kalau gue boros jadi miskin? Ya tentunya setiap kita hidup itu ada batas minimal ya, batas minimal ini gue udah paling hemat ya segini nih, nggak mungkin ya kalau gue di bawah ini itu kayaknya udah nggak layak hidup. Jadi tentunya kita harus punya
upah minimal atau income minimal juga nih yang harus kita kejar. Kita nggak bisa juga bilang ya udah hemat pasti kaya gitu, nggak juga. Tentunya kita harus ada minimal income untuk kita bisa menjamin standar hidup yang layak, lalu punya margin untuk kita tabung. Nah tapi yang lebih tricky lagi sebenarnya adalah ya itu tadi, kalau misalkan kita boros gimana gitu, maksudnya tiap hari ngopi ya makanya itu pilihan kita masing-masing. Tapi kalau misalkan kita semakin kita boros ya yang kita boros itu ya udah habis gitu loh uangnya. Jadi misalkan kita beli baju, beli tas, beli kopi, ya uangnya itu habis. Sedangkan kalau misalkan uangnya itu kita tabung, uangnya itu berputar gitu, uang itu lagi kerja untuk menghasilkan uang lagi buat kamu di masa depan gitu. Jadi ya ini juga harus balance sih ya, dalam kita menikmati hidup kita yang sekarang sambil memastikan kita secure nih hidup kita yang di masa depan gitu kali ya. Nah, gimana kalian mendengar makin menyesal, apakah atau makin termotivasi gitu ya? Kalau makin menyesal ya, aku dibilang 2020 itu menyesal ya iya juga gitu, karena pada saat itu aku nggak tahu tujuan keuanganku mau kemana. Maksudnya ya keuangan secara rumah tangga tuh rapi, kami sudah punya rumah, sudah punya mobil waktu itu, tapi dalam proses melunasi, dan setelah itu kayak kami tuh masih belum punya arah gitu, habis ini mau kemana. Wajar gitu, tiap kali kita seiring waktu kita bertumbuh kan kita menemukan nih tujuan-tujuan baru, tujuan-tujuan keuangan baru. Nah, buat teman-teman yang hari ini menyesal, aku mau kasih satu statement yang bagus, yang aku juga believe banget gitu. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, karena 20 tahun yang lalu ditanam, hari ini udah lebat pohonnya dan mungkin udah ada buahnya. Tapi kalau belum nanam, ya udah second best time-nya, waktu kedua terbaiknya kapan? Ya hari ini. Jadi buat teman-teman yang hari ini menyesali, yuk jangan nyesal lama-lama, jangan punya perasaan terlambat, ya karena tadi kita mungkin lihat gitu ya di sosial media contoh-contoh orang-orang yang retire early ya, yang early gitu. Kami pun termasuk early gitu kan, teman-teman suka bilang wah cepet ya 33 udah retire. Nah tapi yang di usia 40-an, di usia 50-an itu juga sebenarnya masih early ya. Kalau hitung usia minimum pensiun di Indonesia kan 58. Nah, jadi kalau teman-teman 57 retire pun itu masih early gitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk teman-teman yang mungkin wah gue udah lebih tua dari Sam dan Cloud tapi belum apa-apa nih gitu. Yang penting kalian mau beresin, mulai hari ini pun bisa gitu. Kami banyak dengar podcast, banyak dengar cerita-cerita orang-orang yang udah masuk 40-an baru nyiapin keuangan untuk pensiun, 50-an baru nyiapin, dan bisa itu tuh possible banget gitu. Karena nggak selalu soal seberapa banyak yang kita earn, tapi juga gimana kita mau ngatur gaya hidup. Ya kadang kan yang nggak diatur tuh itu gitu. Kita merasa penghasilan kita nggak terbatas, kita merasa kita masih bisa earning more. Jadi kita kayak nggak mau nge-stop gitu. Kalau tadi kalau bilang soal setting the bar, the barnya nggak di-set, barnya keep moving. Upgrade jadi, terus gitu. Ibaratnya kita jaga gawang, kita bukannya diam depan gawang, tapi gawangnya tambah besar karena keinginan kita tambah besar. Gitu. Jadi itu yang harus kita mulai hari ini untuk punya masa depan yang lebih aman, yang lebih tenang. Ya dan mungkin buat teman-teman yang bener-bener udah oke nih gue harus berubah nih, oke gue harus mulai nabung nih. Jadi kita mikirnya nggak usah jauh-jauh dulu gitu ya, kayaknya harus gue mulai dari mana ya, mungkin gue harus mulai riset dengan buka rekening di mana nih yang bunganya paling besar, atau yang mana yang kira-kira nanti jadi nasabah prioritas yang privilege-nya paling gede. Nggak usah ya, kita selalu start small aja, mulai dari baby step. Apa yang kita bisa lakukan dengan simple hari ini? Misalkan mungkin sesimpel ya tadi ya, kalau Sam nih dulu, ini cerita Sam pas yang lagi mulai taubat ngopi-ngopi itu dia langsung nyari yang tadinya 50 ribuan, oke gimana caranya gue bisa kurangin, karena dia belum nggak bisa minum air ledeng aja atau dari Starling itu dia belum bisa kayaknya. Jadi Sam mikir oke gue akan coba cari kopi yang 18 ribuan. Nah itu langsung dilakukan setiap hari secara konsisten.
Nah mungkin teman-teman juga bisa mulai dari hal-hal kecil kayak gitu tuh. Kira-kira ini bocor alusnya tuh di mana? Apakah dari ngopi tadi, ataukah mungkin dari belanja online terus yang kecil-kecil, yang barang-barang nggak penting tapi kok kayaknya seneng ya nggak browsing terus check out mungkin kayak cuma 20.000 30.000 tapi akhirnya barangnya datang juga nggak kepake numpuk karena cuman apa ya, jari iseng aja. Nah mungkin bisa coba dimatiin dulu online shoppingnya dan coba download apps lain yang sama-sama seru tapi lebih produktif. Contohnya kami lagi belajar bahasa asing nih di salah satu apps gratis. Nah itu mungkin bisa coba di download. Jadi kan lumayan nih, jadi bisa belajar bahasa asing untuk nabung travel tahun depan ke negara tersebut nih yang kamu akan pelajari bahasa barunya itu. Jadi start dari small things aja gitu yang kira-kira bisa, cuman konsisten dilakukan tiap hari. Sama kayak jadi keinget kalau kita nge-gym ya, olahraga itu kalau kita baru mulai langsung angkat beban yang paling berat itu mungkin keangkat tapi besoknya pasti badan sakit-sakit dan yang ada kita kapok gitu, kita nggak mau nerusin karena wah sakitnya luar biasa. Tapi beda cerita kalau kita punya plan, kita punya rencana, oke saya mau angkat beban yang sedikit lebih berat daripada yang saya biasa angkat. Udah terbiasa nih 1-2 minggu, tambah lagi bebannya. Udah terbiasa 1-2 minggu, tambah lagi bebannya. Tanpa kita sadari, jalan 3 bulan, wih gue bisa ya ngangkat ternyata yang berat banget itu. Yang tadinya kalau langsung gue angkat mungkin gue akan sakit-sakit. Jadi sama sih sebenarnya dengan prinsip menabung, ngatur keuangan. Kami believe in proses dalam hal-hal yang kecil dulu ya. Jangan sesuatu yang bikin teman-teman ada efek jeraknya gitu. Kalau harus korbanin kopi misalkan, wah mana bisa gue nggak konsen di kerja kalau nggak ada kopi gitu. Ya udah, tapi kan kopi tidak harus yang 60.000 per gelas, bisa yang 18.000 atau yang bawa sendiri dari rumah gitu. Jadi itu hal-hal yang kecil yang teman-teman bisa mulai di tahun depan untuk bisa lebih fokus lagi mengatur keuangannya. Yeah. Nah demikian juga dengan semua investasi. Sering saya dapat DM di Instagram, return apa yang paling tinggi, gimana cara ngelola portfolio keuangan dan segala macam. Ini pasti jadi overwhelming buat teman-teman yang benar-benar hari ini baru mulai untuk menabung gitu. Nah buat teman-teman yang baru mulai, saya mau rekomendasiin teman-teman untuk ya nabung aja, benar-benar lakukan sesuatu yang simple. Salah satu instrumen investasi yang kami sampai saat ini masih pakai adalah namanya Deposito BPR by Komunal. Jadi Deposito BPR by Komunal apa? Deposito BPR by Komunal itu kayak supermarket BPR. Di dalamnya ada BPR-BPR yang sudah terseleksi, yang sudah terverifikasi oleh Deposito BPR, yang sudah ikut serta juga dalam penjaminan LPS. Jadi di dalamnya teman-teman bisa temukan bunga BPR yang kompetitif sampai 6,75%, dan ini dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Nah kenapa sih kita suka nabung di Deposito BPR by Komunal? Seperti yang dari awal diceritain, dari awal kerja ya 1-2 tahun lah setelah kerja itu, jadi udah 10 tahun lebih memang suka nabung di Deposito BPR. Tapi zaman dulu itu susah kan, kalau cari BPR kita mesti tanya-tanya teman-teman kanan kiri, siapa yang nabung di ini BPR, di BPR mana, terus kita survei kan, oh ini ada BPR A, BPR B, BPR C, bunganya gimana, kita compare, terus lokasinya di mana. Nah itu kan karena BPR itu kan bank-bank kecil ya, nggak seperti bank swasta ataupun bank negara yang maksudnya cabangnya di mana-mana, satu bank besar cabangnya di mana-mana. Biasanya kan BPR itu ya cuma punya 1 atau 2 cabang, terus ya di mana, di pelosok, di ruko-ruko mana. Jadi carinya juga repot dan ya udah semuanya itu harus paper based. Kita mau buka deposito harus ke sana, harus buka biliar, tempel materai langsung tanda tangan basah. Nanti mau mencairkan juga harus langsung ke sana, dikasih balikin biliarnya, ditanda tangan lagi pakai materai lagi. Jadi cukup merepotkan buat kita yang dulu kerjanya juga di downtown. Tapi ya udah tetap dibela-belain sih, tetap dibela-belain. Nah ternyata di tahun 2021, 2022an kita ketemu nih yang namanya Komunal ini. Nah Komunal ini ya adalah aplikasi yang memang isinya itu BPR-BPR di seluruh Indonesia. Jadi benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Bisa langsung di search sendiri nih mau nabung di BPR yang mana ya, yang tenornya mau yang berapa lama, mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, mau yang bunganya berapa. Karena mereka menawarkan bunga yang variatif maksimal di 6,75% per tahun. Nah yang bikin kita
nyamannya lagi untuk invest di komunal ini adalah karena BPR-BPR yang tergabung di dalam komunal ini sudah di screening lagi gitu ya, udah screening bener-bener ini beneran ada BPR-nya nggak, mereka survei langsung, ada timnya survei, beneran nggak ada BPR-nya, beneran nggak bisnisnya jalan, beneran nggak program-programnya ini sudah sesuai dengan ketentuan LPS, hingga udah pasti dijaminkan dengan LPS. Jadi ekstra tenang gitu, karena kalau kita ngelewat komunal kan kita harus screening sendiri kan. Nah kalau di komunal ini sudah dibantu di screening kan. Dan yang terakhir yang bikin gampangnya itu adalah ya semuanya online, jadi udah nggak usah ribet lagi kita bolak-balik ke kantor BPR-nya yang biasanya ada di pelosok-pelosok itu, semuanya udah bisa lewat HP. Ada beberapa bank yang online, yang bahkan bilietnya itu udah online. Nah tapi buat yang belum online pun bilietnya semua antar jemput biliet itu dibantu oleh komunal, jadi nanti kita tinggal ngomong aja sama CS-nya. Ini saya mau cairin, tolong ya bilietnya di pick up nanti sebelum, biasanya beberapa hari sebelum tenggat waktu sebelum deadline-nya. Nah nanti mereka aturin kurir untuk pick up. Jadi merasa sangat dibantu sih. Dan setelah 2 tahunan kurang lebih kami invest di komunal, bersyukurnya kita kan terus nambah nih ya. Portfolionya. Nominalnya, iya. Dan akhirnya kami juga sekarang sudah jadi nasabah prioritas di komunal. Komunal privilege namanya. Komunal privilege, benar. Dan saat ini kami menjadi nasabah privilege di beberapa financial institution lah ya. Tapi ini benar-benar jujur banget, yang paling berasa benefitnya itu adalah jadi nasabah privilege di komunal ini. Karena mereka banyak banget benefitnya, bisa dapat antar jemput bandara pakai Alphard. Hana seneng banget gitu tiap kali kalau masih ke bandaranya pakai Alphard. Wah itu pakai mobil yang gede itu kan yang black gitu. Kalau biasanya nggak pakai itu kan kita pakai yang biru aja ya. Biasa kan hemat ya, frugal. Terus udah gitu bisa dapat lounge di bandara, bisa dapat health check up. Ini kan buat kaum middle class, bukan middle class, middle age ya, orang-orang udah bilang kaum middle age ya, kaum yang udah 30s 40s kan udah mulai harus banyak health check up ya, bukan harus banyak, sudah mulai harus regular health check up. Apalagi mungkin buat yang kerjanya di non korporat, pengusaha, buka toko, nah kan lumayan ya di support, dapat subsidi untuk health check up. Apalagi Pak, terus kita bisa banyak dapat poin, bisa ditukerin macam-macam ya, bisa ditukerin poin belanja di minimarket, bisa di restoran-restoran, di kafe-kafe, itu jadi lumayan banget. Berasa lah gitu benefitnya, ini gue dapat sesuatu nih jadi nasabah privilege, karena jujur di tempat-tempat lain kadang-kadang nggak dapat apa-apa gitu ya. Mungkin setahun sekali kadang-kadang pas lagi lebaran atau Natal dapat kue kering, tapi other than that kita nggak ngerasa ada gimana-gimana sih ya. Ini honest review aja. Iya. Dan juga sebenarnya deposito BPR ini buat teman-teman yang sudah lebih advance, investor advance gitu, yang udah ngerti macam-macam, udah bisa di saham, udah bisa di kripto dan segala macam, nggak ada salahnya untuk ambil deposito BPR baik komunal untuk diversifikasi, karena namanya investasi kan kita nggak pernah tahu ya, instrumen apapun yang hari ini bagus banget, yang hari ini naik banget, bisa aja tahun depan beda lagi ceritanya gitu. Kalau kami lihat selama berapa tahun kita jadi nasabah ya, 4-5 tahun ada ya? Kalau di komunal udah 4-5 tahun. Iya, 4 tahun lah ya. 4 tahun kami jadi nasabah itu stabil gitu ya, relatif returnnya stabil, kondisi ya namanya BPR deposito gitu, nggak pernah ada gagal bayar, relatif stabil. Jadi mungkin tidak yang luar biasa bisa belasan persen, ratusan persen per tahun, tapi at least ini bisa jadi tempat yang aman buat kami parkir uang gitu. As usual, mau disclaimer, reminder bahwa kami berdua bukan financial advisor ya. Ini benar-benar produk yang kami pakai ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dan kami sendiri karena kami sendiri udah pakai, udah ngerasakan manfaatnya, jadi kami sharing nih benefit yang kami terima. Tapi tentunya kan tiap kita punya risk appetite yang beda-beda nih. Ada yang berani menjadi resiko lebih tinggi, ada yang mungkin nggak berani resiko tinggi-tinggi, yang ya jadi tentunya semuanya harus diakses kembali masing-masing. Pelajari lebih lanjut, jangan males karena itu
uang kalian masing-masing, hasil kerja keras kalian masing-masing. Jadi jangan sembarangan gitu, jangan asal percaya. Siapapun itu jangan asal, yang ngomong jangan asal percaya. Harus termasuk cek. kami. Iya, termasuk kami ya. Harus cek sendiri lagi, pelajari sendiri lagi, buka-buka websitenya, datengin kantornya kalau perlu, tanya-tanya CS-nya sampai benar-benar yakin, kin gitu, baru silakan kalian coba buka. Dan ya ini juga reminder kedua kecil, dalam hal apapun juga pasti kan kita ada resiko ya, maksudnya kita hidup itu pasti ada resiko. Mau aduh takut kecelakaan, misalkan kalau jalan-jalan keluar mau di rumah aja juga ya selalu ada resiko ya, selama kita hidup bisa aja sakit, kena virus, bisa masuk angin, bahkan di rumah ya bisa-bisa aja gitu ya. Sama halnya dengan menabung itu juga akan selalu ada resiko gitu, nggak mungkin 0% resiko, itu nggak mungkin. Walaupun ya ini deposito BPR dijamin kan oleh LPS 100%, ya tapi kan in some cases ada yang misalkan sampai gagal bayar, LPS turun tangan, tapi itu juga kan ada waktu ya kita yang harus kita berikan untuk LPS bisa balikin uangnya. Tiba-tiba uangnya mau dipakai mendadak, ya itulah maksudnya selalu akan ada resiko. Tapi misalkan bahkan nabung di kolong kasur pun aja akan ada resiko, bisa hilang, bisa rusak, bisa tiba-tiba amit-amit kebanjiran, uangnya basah semua, rusak. Nggak nabung sama sekali juga ada resiko gitu kan, resiko masa depan terus gimana. Jadi dalam hal apapun juga menurut saya pribadi itu akan ada resikonya, tapi kan yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari resikonya, kita kenali resikonya, atau apakah benefitnya itu masih melebihi dari resiko. Ya kalau misalkan memang dirasa benefitnya masih lebih banyak yang bisa diterima daripada resiko, ya why not gitu. Tapi kalau kalian merasa oh ini resikonya terlalu besar, benefitnya nggak seberapa, atau kalian mungkin punya preferensi lain yang memang kalian lebih nyaman, ya tentunya kembali lagi ke selera masing-masing. Nah gimana? Jadi jangan menyesal lama-lama ya, apa yang udah terjadi di 2024 udah terjadi. 2024 ya udah mau habis. Pastikan teman-teman tidak bertangis-tangis berlama-lama, menangisi kopi-kopi yang sudah diminum tadi atau sepatu-sepatu yang sudah dibeli. Tapi 2025 sudah di depan mata. Pastikan teman-teman mulai dengan habit keuangan yang lebih baik. Buat teman-teman yang tadi mau cobain deposito BPR Baik Komunal, kalian bisa langsung download aja di Google Play Store atau di App Store. Masukin kode referral kami dan nanti kalian bisa dapetin cashback 100.000 untuk pendanaan pertama minimal 1 juta rupiah. Thank you buat 2024, kalian yang udah nonton channel ini tiap minggu, dengerin tiap kali pulang kantor ya di tengah macet-macet. Kami berterima kasih banget ngeliatin numbersnya di Spotify Rap, di YouTube Rap, semua kami nggak nyangka itu ya, itu orang semua gitu ya, ribuan orang yang nonton gitu, yang berapa persen yang jadiin ini top 1 podcastnya kalian, itu kita semua lihat dan kita thank you banget. Dan kami bersyukur banget punya kalian sebagai pendengar setia. Minta dukungannya terus untuk support channel ini di 2025 supaya kami bisa terus konten-konten dan sharing journey kami mencapai FIRE dan membantu kalian juga mencapai FIRE kalian. Thank you so much, happy holidays, selamat Natal buat teman-teman yang merayakan, happy New Year juga ya kalau kita untuk semuanya yang merayakan ya. Untuk semuanya harusnya semua kalendernya sama ya, kalender Masehi. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Take care and see you guys. Bye bye.